아, 어쩌지? Halo sobat pecinta film laga. Alur cerita kali ini, kita akan membahas sebuah film dari Korea Selatan, yang berjudul Shark the Beginning. Film dengan tema bullying ini, dibintangi oleh Kim Min Seok sebagai tokoh utamanya. So, langsung aja begini ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jung Do Hyun. Ia merupakan petarung Ma profesional paling muda yang berusia 18 tahun. Saat perjalanan pulang ke rumahnya, di mana dia berniat memberikan hadiah untuk adiknya. Namun, sesampai di rumah, suasana terlihat sedikit janggal. Dong Hyun melihat darah membekas di tangannya, dari kulkas yang telah ia pegang sebelumnya. Dengan panik, Dong Hyun pun segera mencari tahu keberadaan ibu dan adiknya. Dan tak lama kemudian, dia melihat adiknya yang sudah tergeletak, dengan bersimbah darah. Lalu tiba-tiba diserang oleh seorang perampok dari belakang, namun ia dengan mudah untuk membalikan keadaan. Ternyata, beberapa perampok lainnya datang, dan mulai menyerang, bahkan salah satunya berhasil menusuk Do Hyun. Namun, dengan mudah Do Hyun masih bisa menghabisi kawanan perampok itu. Selanjutnya scene berpindah ke sebuah sekolah, dan terlihat sekelompok siswa yang sedang melihat berita. Berita tersebut mengabarkan bahwa Do Hyun dipenjara, karena telah membunuh 3 orang perampok di rumahnya. Sekelompok siswa ini paling ditakuti di kelas tersebut. Terlihat juga, seorang siswa culun bernama Wusul yang sedang fokus mengerjakan tugasnya. Tak lama kemudian, ibu guru datang dengan membawa seorang murid baru. Dia bernama Suk Ken, yang merupakan seorang atlet tinju, dan juga mendapatkan medali emas. Semua anak di kelas tampak kagum, dan bertepuk tangan. Tapi tidak dengan Wusul, dia ingat betul dengan Suk Chan, karena ternyata Wusul ini pernah satu sekolah dengannya. Ternyata dulu, Suk Chan adalah orang yang selalu membulinya saat masih SMP. Dalam istirahat, Suk Chan menghajar sekelompok siswa yang ditakuti di kelasnya. Setelah selesai, Suk Ken terlihat mendatangi seorang siswi, dan malah menamparkan siswi tersebut. Wusul memberanikan diri, dan mencoba untuk menolongnya. Tapi, ia malah dihajar, dan dijadikan bulan-bulanan oleh Suk Ken. Wusul yang tidak berdaya, lalu melihat sebuah pulpen yang ada di lantai. Ia kemudian mengambilnya, dan mengancam akan menusuk Suk Chan dengan pulpen itu. Suk Chan yang tahu kalau Wusul adalah anak yang culun. Dia malah menggertak, dan menyuruh Wusul untuk menusuknya. Tiba-tiba, Wusul langsung menusukkan pulpen itu, hingga melukai mata Suk Chan. Pembuli itu pun terjatuh, dan berteriak kesakitan. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Wusul di persidangan, dan dijerat hukuman 3 tahun penjara. Wusul didakwa melakukan percobaan pembunuhan, dan menyebabkan cedera permanen pada mata Suk Ken. Dengan menaiki bas, Wusul lalu dibawa ke penjara di bawah umur bersama dengan napi lainnya. Dan kebetulan di situ juga ada Do Hyun, yang menjadi perbincangan baru-baru ini. Sesampainya di lapas, mereka semua mengganti pakaiannya dengan baju penjara. Salah seorang napi Yu Hyun, mulai mengajak Wusul berbicara. Sehingga mereka pun akhirnya berteman. Karena masih baru, mereka mulai memperkenalkan diri, kepada para tahanan senior di dalam sel. Esok harinya, terlihat para tahanan sedang bermain bola. Wusul dan Hyun Min diberitahu, bahwa di sana terbagi beberapa kelompok yang berkuasa di penjara. Kelompok pertama diketuai oleh Leon, lalu kelompok kedua diketuai oleh Hansum, dan kelompok yang terakhir diketuai oleh Sanyu. Namun, dari beberapa kelompok itu, tidak ada yang berani mengganggu Do Hyun. Walaupun Do Hyun seorang napi baru di lapas, namun semua orang sudah menghormatinya. Karena mereka sudah tahu latar belakang dari Do Hyun. Di saat sang senior menjelaskan informasi itu, tiba-tiba saja Leon memanggil mereka untuk masuk ke dalam tim. Karena salah satu ada yang cedera. Karena tidak ada yang mau, akhirnya Wusul pun ditunjuk untuk menggantikannya.
Di tengah permainan, Wusul yang tidak bisa bermain bola, tidak sengaja menendang bola kembar milik Leon, seketika Leon pun tersungkur. Karena hal itu, Wusul pun dibawa oleh kelompok Leon. Di situ tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya, yang selalu dibully sampai membuat ia trauma. Wusul yang melihat Do Hyun pun berusaha melepaskan diri, dan mencoba untuk kabur. Ia berlari ke arah Do Hyun, dan meminta untuk diselamatkan. Leon yang tak terima, tanpa pikir panjang lalu menyerang Do Hyun. Do Hyun lalu melayangkan satu pukulan tepat pada wajah Leon, dan langsung membuatnya tumbang. Keesokan harinya, Wusul dan para tahanan lainnya terlihat sedang mengikuti kelas belajar. Namun tiba-tiba, sipir menjemput Wusul karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan ternyata orang yang ingin menemuinya adalah Suk-chan. Wusul pun ketakutan saat berbicara dengan Suk-chan. Suk-ken mengatakan ia telah berhenti bertinju, karena mengalami kebutaan pada satu matanya. Oleh karena itu, ia sangat marah pada Wusul, dan berniat akan melakukan balas dendam, saat Wusul keluar dari penjara. Suatu hari, Wusul tak sengaja melihat Do Hyun yang sedang berlatih di lapangan. Ia pun pergi untuk berterima kasih, karena telah menolongnya. Di malam harinya, Wusul tidak dapat tidur, karena selalu teringat akan ancaman Suk-chan. Besoknya, Wusul kembali ke lapangan untuk menemui Do Hyun. Ia lalu mengikuti Do Hyun berlari mengelilingi lapangan. Wusul ingin menjadi kuat seperti Do Hyun, dan meminta Do Hyun untuk melatihnya. Tapi Do Hyun tidak menanggapinya, dan malah menyuruhnya untuk pergi. Tapi Wusul terus mengikuti Do Hyun yang telah melanjutkan latihannya. Sambil berlari, Wusul selalu menceritakan kisah suram yang dialaminya selama ini. Mendengar hal itu, Do Hyun akhirnya mau mengajarinya. Akan tetapi dengan sebuah syarat, yaitu, Wusul harus bisa mengalahkannya berlari sebanyak 100 putaran dalam 40 menit. Wusul mengerahkan seluruh tenaganya, walau sudah sangat kelelahan. Ia teringat masa-masa SMP-nya yang selalu dibully oleh Suk-chan. Wusul merasa dirinya sangat menyedihkan. Akhirnya Do Hyun telah menyelesaikan putarannya. Wusul sampai terjatuh dan meratapi dirinya. Karena tekadnya yang kuat, Wusul kembali berdiri, dan melanjutkan untuk berlari. Wusul terus berlari, hingga pada akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Do Hyun bertemu dengan kepala sipir penjara. Do Hyun memiliki satu permintaan pada kepala sipir, yaitu untuk menempatkan Wusul satu sel dengannya, agar Wusul bisa berlatih di ruang selnya. Setelah dipindahkan ke ruangan Do Hyun, Wusul diminta untuk berlatih push-up, namun dia nampak sangat buruk dalam melakukannya. Di sisi lain, terlihat Leon yang juga sedang berlatih, dan ia mendapatkan kabar, jika Wusul kini dipindahkan ke ruangan Do Hyun. Hari demi hari berlalu, Do Hyun terus melatihnya, mulai dari push-up, dan latihan meninju. Do Hyun juga mengajarinya cara menendang, dan berbagai latihan lainnya, termasuk cara mengunci lawan. Wusul yang setiap hari berlatih, sudah semakin baik. Dan sekarang, ia sudah mulai terbiasa dengan latihannya. Kebersamaannya dengan Do Hyun juga semakin lebih dekat. Sementara itu, terlihat Suk-ken yang dibuat marah oleh pengendara mobil. Suk-ken yang marah, kemudian menghajar kedua orang itu. Saat menghajar mereka, dia dilihat oleh seorang bos gangster. Ia lalu memberi tawaran pada Suk-ken, untuk bergabung dengannya. Namun, Suk-ken menolaknya. Lalu bos itu bertaruh, jika Suk-ken kalah, maka ia harus bekerja untuknya. Dan benar saja, Suk-ken akhirnya kalah dalam pertarungan itu, sehingga mau tak mau harus bekerja untuk bos gangster itu. Scene kembali pada Wusul, yang sedang berbincang dengan Hyun Min. Dia memberitahu, bahwa para tahanan akan dipindahkan ke penjara dewasa saat umurnya lebih dari 23 tahun. Kemudian, usai melanjutkan latihannya bersama Do Hyun, Wusul teringat perkataan Hyun Min sebelumnya, dan ia merasa sedih, karena sebentar lagi Do Hyun akan pindah ke penjara dewasa. Tak lama kemudian, musuh melihat Hyun Min yang menyemangati Wusul berlatih. Namun, tiba-tiba anak buah Leon datang,
dan membawa Hyun Min, serta memukulinya. Wusul yang mengikuti mereka, segera menolong. Wusul sudah tidak takut lagi kepada mereka, ia bahkan memberi pukulan pada anak buah Leon. Hingga, Leon pun menyuruh mereka untuk membawa Wusul ke markasnya. Sesampainya di sana, Wusul meminta maaf karena kesalahannya tempo hari. Namun, Leon yang tidak terima, langsung melayangkan pukulan pada Wusul. Tetapi Wusul dapat menghindar, dan memberikan pukulan balik. Semua orang pun terkejut melihatnya, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Wusul yang baru pertama kali berkelahi, ia belum dapat melakukan perlawanan yang seimbang. Wusul kewalahan, dan terkena pukulan, sehingga ia terbaring di lantai. Kemudian Wusul kembali bangkit, dan memberikan pukulan pada Leon, sampai jatuh tersungkur. Wusul terus menghajar Leon, sampai pada akhirnya, ia dihentikan oleh Do Hyun. Leon yang dikalahkan oleh Wusul, ditertawakan oleh Hansung yang menikmati pertarungan mereka. Wusul sekarang sudah makin terbiasa bertarung, dan ia berlatih melawan Do Hyun. Dan disinilah akhir pelatihan dari Do Hyun. Karena ia telah berhasil, mengajarkan semua teknik kepada Wusul. Tiba akhirnya Do Hyun dijemput para sipir, untuk dipindahkan ke penjara dewasa. Sementara Do Hyun pergi, Wusul melanjutkan latihannya, untuk terus mengasah kemampuannya. Suatu ketika, Hansung mendatangi Wusul, dan ia menantang Wusul untuk bertarung dengannya. Mau tak mau, Wusul pun menerima tantangan itu. Esok harinya, Suk-ken kembali mendatangi Wusul di penjara. Wusul sekarang sudah tidak takut, bahkan ia sudah berani menatap mata Suk-ken. Suk-ken pun kembali mengancam Wusul, yang sebentar lagi akan keluar dari penjara. Setelah bertemu dengan Suk-ken, ia pergi untuk bertarung dengan Hansung. Hansung terlihat menyerang terlebih dahulu. Di saat Hansung merasa sudah menang, Wusul kembali berdiri dengan tenaga yang tersisa. Hansung kembali mencoba menendang, namun kali ini, Wusul dapat menahannya, dan mendorong Hansung sampai terjatuh. Mereka berdua kembali bertarung, dan kali ini Wusul berhasil mengunci Hansung. Hansung pun hampir kalah. Namun, para sipir tiba-tiba datang, untuk menghentikan mereka. Wusul pun dihukum di dalam ruang isolasi. Namun ia terus berlatih, karena tak mau menyia-nyiakan waktunya untuk menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Wusul bersama ketua kelompoknya mendatangi Leon dan Hansung untuk berdamai. Mereka pun menerima perdamaian itu. Dan akhirnya, mereka semua berteman. Hansung juga mengajari Wusul tentang gaya tendangannya. Hari demi hari berlalu, akhirnya Wusul dibebaskan dari penjara. Sebelum keluar, ia pergi ke lapangan dan mengingat kenangannya saat bersama Do Hyun. Saat dia keluar dari penjara, ternyata Suk-chan sudah menunggunya. Suk-chan sudah lama menanti datangnya hari ini. Pertarungan sengit pun dimulai. Wusul selalu kena pukulan, dan ia belum dapat membalasnya. Suk-chan selalu dapat menghadang, dan menghindari serangan Wusul. Wusul pun terkena pukulan keras, sampai ia hampir pingsan. Namun Wusul sadar, kalau dia sampai dikalahkan oleh Suk-chan, kehidupannya tidak akan berubah sama sekali. Wusul juga teringat dengan Do Hyun, yang selalu memotivasinya. Sehingga ia bisa bangkit kembali. Wusul mulai menyerang kembali, dan berhasil membuat Suk-chan terjatuh. Duanya yang sudah sempoyongan pun beradu pukulan. Di saat Wusul mengerahkan seluruh kekuatannya, Suk-chan pun mengaku kalah, sehingga Wusul menghentikan pukulannya. Suk-chan yang terbaring, kemudian berteriak karena tidak percaya dengan kekalahannya. Akhir film, terlihat Wusul menemui Do Hyun penjara, dan mereka nampak saling tersenyum. Demikian alur cerita film Shark the Beginning. So, sampai ketemu di alur cerita film lainnya.